Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita memulai untuk menentukan judul skripsi? Cara yang pertama adalah kita mengamati suatu peristiwa yang menarik untuk dikritisi dan dapat dijadikan objek penelitian. Fenomena adalah suatu gejala, peristiwa, atau kejadian. Pada program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Banjarmasin, kita dapat memilih 6 jenis penelitian yang bisa dijadikan sebagai judul skripsi. Yang pertama adalah jenis penelitian bahasa murni, yang kedua adalah jenis penelitian sastra murni, yang ketiga adalah penelitian pengajaran bahasa, yang keempat adalah penelitian pengajaran sastra, yang kelima adalah penelitian tindakan kelas, dan yang keenam adalah penelitian pengembangan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu penelitian bahasa murni. Penelitian bahasa murni kita dapat melihatnya dari dua sisi, yaitu penelitian bahasa secara internal dan penelitian bahasa secara eksternal. Apa perbedaan keduanya? Perbedaan keduanya adalah penelitian bahasa secara internal itu meneliti bahasa itu sendiri, yang kita sebut dengan penelitian struktur bahasa. Sedangkan penelitian bahasa secara eksternal adalah meneliti bahasa, tetapi yang diteliti adalah hal-hal di luar bahasa itu sendiri. Penelitian bahasa secara internal yang disebut dengan penelitian struktur bahasa itu bisa kita teliti dari tingkatan fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Saya berikan contoh penelitian bahasa murni. Secara internal kita pilih fonologi. Fonologi adalah sistem bunyi. Nah, kita bisa meneliti, misalnya judulnya adalah perbedaan fonem bahasa Banjar dengan bahasa Indonesia. Nah, lalu kemudian kita bisa lagi misalnya memilih judul morfologi. Nah, misalnya morfologi itu adalah yang kita teliti afiksasi bahasa Banjar, atau yang lebih sempit lagi adalah awalan bahasa Banjar. Nah, kemudian bisa juga kita meneliti dari sintaksis. Misalnya yang kita teliti adalah struktur bahasa Banjar Hulu. Kemudian ada lagi penelitian wacana. Misalnya penelitian wacana, kita meneliti mengenai analisis penulisan paragraf pada media surat kabar Banjarmasin Pos. Nah, itu adalah penelitian bahasa murni yang bersifat internal, yaitu kita mempelajari, kita meneliti struktur bahasa Indonesia, bahasa itu sendiri. Lalu ada penelitian bahasa murni, tapi yang kita teliti itu bukan struktur, tapi adalah hal-hal di luar bahasa. Jadi kita meneliti bahasa, bukan strukturnya. Tetapi mengapa bahasa itu begini? Kenapa bahasa itu begitu? Ini biasanya berhubungan dengan mata kuliah antropolinguistik, sosiolinguistik, fisikolinguistik, pragmatik, dan sebagainya. Saya berikan contoh penelitian sosiolinguistik. Misalnya kita meneliti alih kode dan campur kode pada peristiwa tutur, kita sebut saja di mana tempatnya. Kalau penelitian antropolinguistik, misalnya kita meneliti unsur budaya pada pemberian nama, nah misalnya di tempat mana. Kemudian psikolinguistik itu adalah penelitian yang menghubungkan ilmu kejiwaan dengan bahasa, psikolinguistik, psikologi, dan bahasa. Nah, kemudian pragmatik, misalnya kita meneliti tentang kesantunan berbahasa. Nah, jadi di sini ya yang namanya penelitian bahasa murni, kita meneliti bahasa secara murni. Jadi ada yang bersifat internal dan ada yang bersifat eksternal. Bagaimana Anda memilih itu? Pilihlah sesuai dengan Anda yang sukai dan juga Anda kuasai. Yang berikut adalah penelitian sastra murni. Penelitian sastra murni itu bisa kita lihat dari sudut pandang. Bisa sumbernya adalah karya sastra, bisa juga adalah permasalahannya tentang sastra. Jadi itu namanya sastra murni. Nah, sastra murni ini bisa sumbernya dari data lisan, bisa sumbernya dari data tertulis. Nah,
Sumber data itu yang namanya kalau berupa sastra ya, itu ada yang namanya puisi ya, cerpen, novel, mantra ya, kemudian banyak lagi yang lain. Tapi ada juga misalnya permasalahannya yang penelitian sastra murni, walaupun objeknya mungkin saja bukan dari karya sastra. Nah, jadi misalnya kita menganalisis nilai budaya, kemudian kajian sosial, kajian psikologi, dan sebagainya. Dan itu sangat banyak ya. Jadi kalau kita meneliti sastra murni, bisa permasalahannya yang berhubungan dengan sastra, bisa juga memang sumber datanya adalah karya sastra. Jenis penelitian yang ketiga adalah penelitian pengajaran bahasa. Nah, jadi penelitian pengajaran bahasa itu kita meneliti bahasa baik secara internal ataupun eksternal, tetapi tempatnya itu di lembaga pendidikan. Jadi kalau misalnya kita penelitian bahasa secara internal atau kita meneliti struktur bahasa baik fonologi, morfologi, sintaksis dan wacana, tapi di sekolah, itu namanya penelitian pengajaran bahasa. Atau kita meneliti bahasa secara eksternal baik mengenai alih kode misalnya ya, karena akan berhubungan dengan sosiolinguistik, antropolinguistik, pragmatik ya, psikolinguistik, tapi penelitiannya di sekolah itu disebut dengan penelitian pengajaran bahasa. Saya berikan contoh, misalnya penelitian pengajaran bahasa. Judulnya misalnya analisis kesalahan di dalam menulis paragraf pada siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala. Nah, itu adalah penelitian tentang struktur pada wacana. Dan itu penelitian pengajaran bahasa karena diteliti di sekolah. Contoh lain lagi adalah misalnya kajian penulisan wacana pada siswa SD kelas berapa. Nah, itu juga penelitian pengajaran bahasa karena penelitian bahasa tapi dilakukan di lembaga pendidikan. Kalau kita ambil yang penelitian eksternal bagaimana? Kalau penelitian eksternal misalnya ya, kita meneliti tentang psikolinguistik misalnya. Jadi kalau psikolinguistik ini misalnya kajian kesulitan berbicara pada siswa taman kanak-kanak misalnya. Nah, kita meneliti psikolinguistik tapi di sekolah taman kanak-kanak. Nah, itu termasuk penelitian pengajaran bahasa. Yang keempat adalah penelitian pengajaran sastra. Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa penelitian sastra itu bisa saja adalah subjek penelitiannya karya sastra, bisa juga adalah permasalahannya tentang karya sastra. Nah, apabila penelitian itu pengajaran karya sastra, maka itu pelaksanaan dilaksanakan di lembaga pendidikan. Misalnya kita meneliti tentang kemampuan menulis, kemampuan membaca puisi pada siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Anjar Pasar. Nah, di sini kan kemampuan menulis puisi berarti permasalahannya itu adalah sastra, karena puisi itu berhubungan dengan sastra. Nah, bisa juga misalnya kemampuan membuat pantun. Nah, kemudian bisa juga misalnya kemampuan menganalisis novel pada siswa. Nah, itu kan penelitiannya di lembaga pendidikan, sehingga itu disebut penelitian pengajaran sastra. Yang kelima adalah PTK atau penelitian tindakan kelas. Sesuai dengan namanya, maka di dalam penelitian itu ada diberikan tindakan pada objek penelitian. Jadi tindakan itu bisa berupa diberikannya teknik, bisa diberikannya metode, bisa diberikannya materi, bisa diberikan evaluasi, bisa diberikan pendekatan. Nah, jadi di dalam penelitian tindakan kelas ini nanti akan ada beberapa siklus. Jadi sebelumnya itu dites, sebelum diberi tindakan, kemudian diberi tindakan, setelah diberi tindakan dites lagi, maka bagaimana perbedaan hasil sebelum dengan sesudah yang disebut dengan siklus 1, 2 dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan penelitian tindakan kelas. Apabila tidak ada diberi tindakan kelas, itu berarti bukan penelitian tindakan kelas.
Yang terakhir adalah penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan adalah penelitian yang menghasilkan rancangan atau produk dalam upaya menerapkan masalah aktual. Nah, misalnya kegiatannya itu ditekankan pada pemanfaatan teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan temuan penelitian untuk memecahkan masalah. Nah, pada intinya di dalam penelitian pengembangan ini pasti ada produk. Jadi karena ada produk, di dalamnya pasti ada uji coba produk. Nah, demikianlah, itu ada 6 jenis penelitian yang bisa Anda pilih. Silakan Anda mungkin banyak membaca referensi supaya mendapat inspirasi sehingga Anda dapat menentukan judul yang sesuai dengan keinginan Anda dan Anda dapat melakukannya sampai penelitian itu selesai. Bagaimana tips memilih judul skripsi yang baik itu ada pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.